senang sekali Miss Julie rasanya hari ini kita akan kembali belajar bersama melalui video pembelajaran hari ini ya. Jadi silakan teman-teman awali dengan doa dan disimak ya video pembelajaran hari ini. Ya, friends, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran 4, 5, dan 6 pada subtema yang pertama, tema 1F. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang membedakan bunyi kuat dan lemah. Masih ingatkah kamu tentang bunyi kuat dan lemah? Wah, tentu masih ingat ya, friends. Nah, sekarang Miss Julie ingin mengajak teman-teman tuliskan huruf K pada benda dengan bunyi yang kuat dan L pada benda dengan bunyi lemah. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, pim 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 pim. Nah, klakson dari mobil, friends. Kira-kira bunyinya kuat atau lemah ya? Yes, tentu kuat. Good. Berikutnya, berbisik kepada teman. Ya, tentu bunyi lemah. Dan yang terakhir, meniupkan peluit. Prit, 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 prit. Coba seperti itu ya, bunyi peluit ya. Kira-kira itu bunyi kuat atau lemah ya, friends? Yes, bunyi kuat. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman sudah mulai bisa membedakan antara bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, berikutnya mari kita lihat tentang menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Kalau pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang ungkapan petunjuk, artinya adalah kalimat yang berisikan petunjuk untuk melakukan sesuatu ya. Sekarang kita mari lihat dalam percakapan ini. Miss Julie bantu baca ya, friends. Kata Fitri, "Ibu, bolehkah aku membantu ibu mencuci piring?" "Tentu saja boleh, nak." Jawab Fitri, "Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring." Ibu menjawab, "Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih." Lalu Fitri menjawab, "Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Ibu." Nah, friends, jadi dari percakapan ini kita bisa mengetahui ya bahwa yang diucapkan oleh Ibu adalah ungkapan petunjuk ya. Ibu memberitahu petunjuk cara mencuci piring yang baik dan benar. Lalu, setelah Ibu memberikan ungkapan petunjuk, nah, Fitri menjawab, "Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu." Nah, ini adalah contoh cara kita menanggapi ungkapan petunjuk ya. Jadi setelah diberikan petunjuk, kita bisa ucapkan terima kasih juga. Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Ada percakapan Nina dan Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Kita lihat, friends. Kata Nina, "Lemari pakaianku sudah berantakan, Bu." Ibu menjawab, "Betul, Nina. Ayo rapikan lemari pakaianmu." Nina menjawab, "Bagaimana cara merapikannya, Bu?" "Pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya." Lalu Nina menjawab kembali, "Baik, Bu. Lalu apa lagi?" Kata Ibu, "Lipatlah pakaian dengan rapi. Letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama." Lalu Nina menanggapinya dengan mengucapkan, "Baiklah, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan lemariku sekarang." Nah, friends, dari kalimat percakapan ini, kira-kira yang kalimat petunjuk diucapkan oleh siapa ya? Yes, oleh Ibu. Kalau kalimat menanggapi ungkapan petunjuk,
diucapkan oleh Nina. Ya, kalau kita lihat Miss Julie sudah bedakan warnanya ya. Jadi Nina menanggapinya dengan mengucapkan, "Terima kasih Bu, aku akan merapikan lemariku sekarang." Wah, ternyata mudah ya friends. Nanti ketika kita belajar, kita coba akan membaca teks ini dan Miss Julie akan menanyakan, kira-kira teman-teman sudah bisa membuat kalimat petunjuk dan kalimat tanggapannya belum ya? Oke friends, berikutnya mari kita lihat cara petunjuk mencuci piring. Seperti yang tadi sudah kita baca ya dari percakapan. Yang pertama, buanglah sisa makanan, lalu tuangkan sabun cuci piring ke dalam wadah, cucilah piring dengan spons cuci, bilaslah dengan air mengalir, keringkan piring dengan lap basah, dan terakhir, simpanlah piring ke dalam rak. Nah, friends, jadi ini adalah salah satu contoh kalimat petunjuk juga ya, ungkapan petunjuk. Nanti coba Miss Julie mau dengar, kira-kira teman-teman ada contoh yang lain tidak ya? Berikutnya, kita akan melanjutkan tentang melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Nah, seperti kemarin, friends, kita sudah mempelajari ini. Coba sekarang kita akan mereview kembali. 39 sama dengan 30-an ditambah 9 satuan. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini kita apakan ya, friends? Yes, kita kurangi. 9 dikurang 4. Hitung dari belakang terlebih dahulu. Yes, hasilnya 5. Lalu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, jadi 1/10 ditambah 5 satuan sama dengan 15. Ini kalau cara panjang ya, friends. Tapi kalau cara pendek, cara bersusun, nah seperti ini. Boleh langsung kita kurangkan. 9 dikurang 4, 5. 3 dikurang 2, 1. Jadi hasilnya sama ya, friends. Nah, kalau yang ini cara bersusun panjang, ini cara bersusun pendek ya. Berikutnya 40. Nah, berikutnya 40 dikurang 30. Coba kita kerjakan bersama, berarti 40-an ditambah 0 satuan. 30 sama dengan 30-an ditambah 0 satuan. Nah, tinggal kita kurangi, friends. Mulai dari belakang. 0 dikurang 0. Tetap 0, Miss Julie. 4 dikurang 3. 1. Jadi sama dengan 1/10 ditambah 0 satuan menjadi 10. Begitupun dengan cara bersusun pendek. 0 dikurang 0, langsung kita tulis 0, friends. 4 dikurang 3, 1. Nah, inilah hasilnya. Wah, mudah sekali ya, Piwan. Nah, ini adalah cara bersusun pendek seperti yang tadi sudah Miss Julie sempat jelaskan. Jadi teman-teman bisa langsung menguranginya ya. 6 dikurang 2, 4. 3 dikurang 2, 1. Jadi hasilnya 36 dikurang 22 sama dengan 14. Wah, ternyata mudah sekali ya, Piwan. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk soal cerita, Miss Julie? Coba kita baca. Deli mempunyai 36 piring. Ada 12 piring yang kotor. Berapa banyak piring yang bersih? Nah, berarti kita dapat langsung menghitungnya dengan cara bersusun pendek ya. 36 dikurang 12. Kita hitung dari belakang, friends. 6 dikurang 2. 4. 3 dikurang 1. 2. Jadi hasilnya banyak piring yang bersih, ada 24. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya. Kalau Miss Julie ada soal 36 dikurang 16.
Nah, sama juga seperti tadi, teman-teman bisa mengurangi dari belakang, dari yang satuan terlebih dahulu. 6 dikurang 6, 0, 3 dikurang 1, 2. Jadi, teman-teman setelah menghitung seperti ini, jangan lupa untuk membuat kalimat matematikanya dari soal tersebut. Yaitu, jadi sisa permen kakak ada 20 permen. Nah, seperti itu ya friends. Kalau soalnya dalam bentuk soal cerita, teman-teman bisa membuat kalimat matematikanya ya dengan kalimat seperti ini. Jadi, sisa permen kakak ada 20 permen. Nah, seperti itu friends. Nanti kita akan coba bersama-sama mengerjakan soal yang ada di buku. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada Miss Julie ya. Bagaimana friends pembelajaran hari ini? Ternyata sangat menarik ya. Jadi jika ada yang ingin kita bahas bersama, nanti kita dapat mendiskusikannya saat belajar online ya. Oke Piwan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa say thank you kepada Mami Papi karena sudah mendampingi selama belajar dari rumah ya. Bye-bye!